Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 14 November tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada Filemon, bab 1 ayat 7 sampai 20. Saudara terkasih, aku sudah memperoleh kegembiraan besar dan kekuatan karena kasih-Mu, sebab Engkau telah menghibur hati orang-orang kudus. Karena itu, sekalipun dalam Kristus aku bebas memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, namun pengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya kepadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan demi Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu dia memang tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia, buah hatiku itu, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya, aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan demi Injil, tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu kau lakukan, bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku, ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan dikau ataupun berutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburlah hatiku di dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas.
dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah "Datanglah kerajaan-Nya dan jadilah kehendak-Nya." Yesus amat sering berbicara tentang kerajaan Allah. Ia dan murid-muridnya berkeliling memberitakan Injil atau kabar gembira kerajaan Allah. Dalam doa Bapa Kami, Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang bagaimana berdoa, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga." Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus adalah suatu dunia baru yang dirindukan oleh semua makhluk. Suatu kehidupan di mana semua yang baik, benar, damai, dan adil sungguh terwujud. Suatu pemerintahan dari Allah sendiri yang hendak dilaksanakan di bumi seperti di dalam surga. Orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapankah kerajaan Allah itu akan datang?" Dengan kata lain, manakah tanda-tanda atau bukti-buktinya bahwa kerajaan Allah itu telah datang? Jawab Yesus sungguh mengejutkan dengan jawaban bahwa kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, "Lihat, ia ada di sini atau di sana." Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Saudara-saudariku terkasih, Yesus menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu telah hadir dan dimulai dalam dirinya. Yesus tegaskan pula bahwa kedatangan kerajaan Allah itu
baru akan dinyatakan sepenuhnya pada akhir zaman. Ia sudah ada di antara kita, namun belum dapat terlihat oleh mata jasmani kita saat ini. Namun kekuatannya sungguh nyata dan berproses dari dalam hati kita, mengubah hati kita lewat pengalaman akan belas kasih Allah dan pengampunannya yang luar biasa. Kita percaya bahwa kerajaan Allah itu nyata dan ada di antara kita dan di dalam hati kita yang mengimani Yesus Kristus. Ketika kita mendengarkan dan merenungkan sabdanya, Ia berbicara kepada kita dan menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Dia senantiasa bekerja dalam segala sesuatu untuk keselamatan kita. Dia membuka relasi yang akrab di dalam hati kita, sehingga kita dapat mengalami bahwa Dia sangat dekat. Dia menggerakkan hati kita untuk mau terlibat dalam karyanya melalui pelayanan kasih dan komitmen kita. Itu semua adalah tanda-tanda hadirnya kerajaan Allah. Untuk merespon kerajaan Allah yang sudah hadir, kita harus rela bertobat, menata ulang hidup kita, menyesuaikan rencana-rencana pribadi kita, agar bisa ambil bagian dalam rancangan kehendak-Nya. Datanglah kerajaan-Nya dan jadilah kehendak-Nya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.